Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhasanah dari kelas Manajemen Pemasaran C dengan NPM A10190-299. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis STP dan strategi perusahaan Apple Inc. dengan Samsung. Yang pertama ada profil usaha. Untuk Apple Inc. adalah sebuah perusahaan yang terletak di daerah Silicon Valley, Cupertino, California. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 yang bergerak untuk merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Nah, untuk Samsung adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan barang elektronik yang terletak di Korea Selatan. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Nah, di sini tuh ada produk-produk dari Apple. Nah, di sini tuh ada Apple yang membantu bermulanya revolusi komputer pribadi pada tahun 1970 dengan produk Apple II yang memajukannya sejak tahun 1980 hingga sekarang dengan Macintosh. Apple juga menciptakan produk seperti iMac, MacBook, iPod, iPhone, Apple Watch, dan iPad. Nah, di sini tuh ada produk Samsung. Untuk Samsung, sebelumnya pada tahun 1907 lebih dikenal sebagai perusahaan pembuat peralatan elektronik dengan produk yang kelas bawah. Kemudian Samsung berkembang menjadi perusahaan berskala internasional yang menciptakan produk Samsung yaitu DRIM, CDRIM, flash memory, hard drive, LCD, plasma, OLED, TV, pemutar DVD, proyektor, handphone, tablet, kamera digital, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada analisis strategi STP. Untuk analisis strategi Apple itu untuk segmentasinya Apple mengkhususkan penggunanya pada umur 17 tahun hingga 45 tahun. Untuk targeting, Apple menargetkan orang yang mementingkan gaya, desain, kesederhanaan produk. Untuk positioning, Apple mempromosikan produknya yang eksklusif dan berbeda dengan slogan Think Different. Untuk analisis strategi Samsung ada segmentasi masyarakat menengah ke atas mencakup semua gender dan usia. Untuk targetingnya, Samsung menargetkan kalangan atas dengan produk yang modern dan canggih serta tampilan yang elegan. Untuk positioning, Samsung sendiri menginspirasi menciptakan masa depan dengan slogan Turn on Tomorrow. Di sini ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi Apple itu ada diferensiasi Apple. Apple sendiri itu membuat diferensiasi produk yang membedakan produk mereka dengan produk pesaing mereka, serta membuat produk yang unik dan atraktif. Seperti itu. Untuk strategi diferensiasi Samsung itu menciptakan nilai berintegritas, tidak hanya menciptakan nilai ekonomi dan memaksimalkan keuntungan serta memberikan produk dan jasa yang inovatif. Nah, dilanjut di sini ada kompetitor analisis. Yang pertama itu ada kekuatan. Apple adalah perusahaan yang sangat sukses yang penjualannya selalu meningkatkan laba serta memiliki merek dagang. Untuk Samsung menciptakan inovasi dengan mengadaptasi teknologi baru. Nah, untuk kelemahannya itu Apple memiliki produk yang dimana layar produk tersebut mudah rusak. Untuk Samsung sendiri itu berkurangnya profitabilitas karena terlalu banyak pegawai dengan fasilitas yang luar biasa. Nah, di sini tuh ada kesempatan. Apple memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemutaran musik, iTunes, dan teknologi ke dalam format ponsel. Nah, untuk Samsung memiliki program yang tarif pikiran dan mendorong kreativitas untuk menciptakan kreativitas yang baru. Di sini tuh ada ancaman. Untuk ancaman Apple sendiri itu perusahaan-perusahaan IT yang tingkat kompetisi di pasar teknologi itu sangat tinggi, sama halnya dengan Samsung. Nah, yang terakhir di sini ada market share. Saya di sini ambil pada bulan April 2021 untuk Apple itu 26,99% dan Samsung April pada tahun 2021 dengan 28,16%. Sekian dari presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada
kesalahan atau kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.